salah satu dari komponen, cair tubuh ya. Kemudian darah ini, ternyata terdiri dari komponen cair dan padat, di mana komponen cairnya sekali lagi dominan ya dibandingkan komponen padatnya bahkan sampai 70%. Kemudian, untuk komponen padatnya sendiri di sini tersusun, sebagian besar adalah, hemoglobin ya. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa komponen hampir 100% dari eritrosit adalah hemoglobin. Sehingga kemudian kita akan membahas bagaimana sih, hemoglobin itu sendiri ya. Jadi, kita tahu bahwa fungsi utama dari eritrosit ini adalah mengangkut hemoglobin. Jadi hemoglobin ini adalah, pigmen alami ya yang memang dia sudah memiliki warna dari awalnya karena kandungan zat besinya, ya. Maka ketika, zat besi ini berikatan dengan, oksigen, maka dia warnanya menjadi lebih merah, ya, sementara ketika dia tidak berikatan dengan oksigen, warnanya menjadi lebih gelap. Nah, sintesis hemoglobin ini, dimulai, ya, mulai saat tahapan proeritroblas ya, dari tahapan eritrosit itu dan terus berlanjut sampai, eritrosit ini mulai dilepaskan dari sumsum tulang ke sirkulasi. Jadi mulai dari, proeritroblas sampai tahapan retikulosit, kemudian sampai menjadi eritrosit yang matur atau matang ya. Nah, nanti, eritrosit akan bersirkulasi di, peredaran darah sistemik sampai umur tertentu, kemudian nanti dihancurkan di, organ-organ limpa, ya. Nah, kemarin ada pertanyaan ya, bahwa, eritrosit ini kan sel yang tidak mengandung inti dan juga tidak mengandung organel. Nah, tapi dia pasti perlu energi juga untuk metabolisme dirinya. Nah, ada pertanyaan seingat saya ya. Jadi bagaimana eritrosit ini akan bisa menghasilkan, energi untuk dirinya sendiri? Atau bagaimana cara eritrosit ini melakukan metabolismenya? Kita tahu biasanya kan metabolisme dilakukan di mitokondria ya, sebagai organel sel. Tapi, ketika eritrosit ini tidak punya mitokondria, maka apa yang dilakukan eritrosit untuk menghasilkan energi? Silakan ada yang mau berpendapat? Bisa, menulis di kolom chat. Oke, ya. Jadi sebentar, ada nggak di sini? Nah, ini ya. Jadi ada, ini belum ada di sini, jadi ada beberapa enzim yang terkandung di dalam eritrosit yang salah satunya memungkinkan eritrosit untuk melakukan metabolisme anaerob. Nah, itu coba, Anda cari ya, apa itu. Nah, sekarang kita masuk ke hemoglobin tadi ini ya. Jadi hemoglobin terdiri dari, dua bagian ya. Jadi ada bagian globin yang merupakan adalah rantai polipeptida ya. Kemudian ada gugus hem. Yang ini merupakan bagian non-protein yang terdiri dari, gugus Fe ya atau zat besi. Nah, gugus Fe inilah yang akan terikat dengan, masing-masing rantai polipeptidanya dan akan mengikat satu molekul oksigen ya. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa satu molekul hemoglobin dapat berikatan dengan 4 molekul oksigen ya. Nah, kita tahu tadi fungsinya hemoglobin mengangkut oksigen. Nah, kenapa kok oksigen itu harus diangkut oleh hemoglobin? Kenapa tidak oksigen itu bersirkulasi sendiri saja di darah? Kenapa? Kok harus berikatan dulu dengan hemoglobin, kemudian bisa beredar ke seluruh darah? Kenapa nggak langsung saja oksigen yang sudah larut di dalam plasma itu yang kemudian bersirkulasi? Kenapa? Ada yang ingin menjawab? Saya buka ini aja. Supaya lebih jelas ya. Ada yang ingin menjawab?
Kenapa oksigen harus berikatan dengan hemoglobin untuk dapat beredar ke seluruh tubuh? Yuk, silakan tulis di kolom chat boleh. Kolom chat. Siapa yang masih menyimak? Coba beri emot ikon atau sign di kolom chatnya. Mbak Yemima. Siapa nih yang mau jawab? Permisi dokter, saya Oke. izin menjawab. Dewi Nur Zaman, silakan. Ya baik dok, terima kasih. Versi jawaban saya itu karena hemoglobin itu adalah transportasinya oksigen untuk beredar ke seluruh tubuh. Jadi kayak anggapannya hemoglobin itu mobil, terus oksigen itu masuk ke mobil itu yang berarti hemoglobin. Nanti hemoglobin itu yang mengedarkan oksigen, kayak nganterin oksigennya ke seluruh tubuh kita. Baik, terima kasih. Memang kalau nggak diangkut sama mobil, dia nggak bisa jalan, Mbak Nggak Dewi? bisa. Nggak bisa, ya, betul ya. Oke, jadi karena memang pada kita tahu ya darah itu kan ada plasma. Nah, di dalam plasma itu banyak sekali zat-zat terlarut, mulai dari ion, dari protein, termasuk gas juga terlarut di dalam plasma, ya. Sehingga seharusnya dia akan mudah ya untuk beredar ke seluruh tubuh. Tapi khusus untuk oksigen, oksigen ini tidak bisa larut dalam plasma dengan mudah. Ya, sehingga kalau sesuatu saat itu tidak larut, maka dia akan lebih cenderung mengendap, ya, kemudian tidak bisa beredar ke seluruh tubuh. Sehingga oksigen ini harus diikat oleh hemoglobin untuk bisa bersirkulasi ke seluruh tubuh. Ya, oke, terima kasih Mbak Asti. Ya, jadi ya tidak mesti terjadi radikal bebas ya, tapi memang kemungkinan akan ada. Tapi yang utama adalah karena memang oksigen tidak larut dalam darah, tidak mudah larut dalam darah sehingga harus ada yang ngangkut gitu ya untuk bisa beredar ke seluruh tubuh. Hampir 100%, sekitar 98,5% oksigen di dalam darah itu berikatan dengan hemoglobin. Hanya sisanya yang dia berada dalam bentuk bebas dan berada di dalam plasma. Oke, baik. Nah, ini adalah produksi eritrosit ya. Jadi eritrosit akan diproduksi di matriks tulang panjang ya. Jadi sumsum tulang. Jadi kalau kita bicara sumsum tulang ini hati-hati, bukan yang artinya adalah medula spinalis, bukan ya, tapi bagaimana matriks di dalam tulang-tulang panjang. Anda lihat di sini pada usia 0 sampai 5 tahun itu relatif optimal pembentukannya di semua sumsum tulang. Ya. Maka ini kita bisa lihat ya kenapa sih kok pada usia-usia awal anak-anak itu asupan gizi sangat diperhatikan ya karena ini salah satu contohnya adalah pembentukan eritrosit hampir di semua sumsum tulang terjadi ya. Tapi kemudian seiring dengan bertambahnya usia, produktivitas masing-masing tulang untuk memproduksi eritrosit semakin menurun. Bahkan di usia 20 tahun, Anda lihat ya, itu sudah yang tulang-tulang panjang itu sudah tidak optimal lagi untuk membentuk eritrosit, tapi mulai digantikan oleh tulang-tulang pipi, tulang-tulang seperti vertebra, sternum, dan juga iga ya, tulang rusuk. Nah, jadi Anda bisa melihat di sini bahwa produktivitas pembentukan eritrosit oleh tulang itu akan menurun seiring usia. Ya, makanya kita juga akan bisa menemukan bahwa terjadinya anemia itu juga semakin banyak pada usia-usia dewasa, bahkan usia-usia lansia. Ya. Nah, ini adalah hematopoiesis. Ya. Jadi hematopoiesis ini adalah proses pembentukan sel darah. Hemato, sel darah, poiesis, proses pembentukan. Anda lihat di sini bahwa sel darah itu berbagai macam sel darah ya, mulai dari sel darah merah, sel darah putih maupun keping darah.
itu berasal dari sel induk yang sama, ya. Satu sel induk, blood stem cell. Tapi kemudian sel induk itu akan mengalami diferensiasi, ya, menjadi berbagai macam koloni-koloni yang akhirnya akan berkembang, ya, mengalami proliferasi, diferensiasi menjadi jenis-jenis sel darah yang spesifik. Nah, semua ini sekali lagi terjadi di mana? Hematopoiesis ini terjadi di mana? Ya, mana di kolom chat? Jadi proses pembentukan sel darah ini ada di mana? Terjadi di Di sumsum tulang belakang. sum-sum. Oh, ayo, tidak hanya sumsum tulang belakang, ya, tapi di sumsum tulang. Oke, ini Anastasia. Ya, dan terima kasih teman-teman lain sudah menjawab, ya. Jadi pembentukannya terjadi di sumsum tulang, ya, baik sel darah, ya, pokoknya semua sel darah. Nah, untuk eritropoiesis, jadi eritropoiesis, proses pembentukan eritrosit, ya. Ini dari stem cell, dari sel induk sel darah di sumsum tulang ini akan mengalami diferensiasi dan maturasi, ya. Sel darah merah ini tidak bisa membelah diri, ya. Jadi tidak kemudian semakin banyak karena membelah diri, tidak. Tapi butuh disintesis, artinya butuh ada pembentukan sel darah yang baru, yaitu di sumsum tulang. Kecepatan pembentukan sel darah ini hampir sama dengan kecepatan kerusakan sel eritrosit yang tua. Sehingga pada keadaan fisiologis, walaupun sel darah merah kita ini punya usia kan ya 120 hari, kemudian dia akan dihancurkan selama bahan baku pembentukan eritrositnya cukup, ya, dalam kaitannya dengan gizi, terus selama pabrik pembentuk eritrositnya dapat berfungsi baik, maka eritrosit yang tua ini dapat secara seimbang digantikan. Nah, Anda lihat di sini ya, untuk eritropoiesis dari sel induk sel darah akan berdiferensiasi menjadi proeritroblast. Nah, ini semua masih terjadi di sumsum tulang, ya. Kemudian ada jalur pengembangannya mulai dari eritroblast tahap awal, kemudian eritroblast tahap akhir, kemudian menjadi normoblast. Nah, pada fase-fase eritroblast ini mulai dibentuklah hemoglobin, ya. Dan Anda juga mulai lihat bahwa di fase normoblast itu terjadi pengeluaran nukleus, ya. Sehingga proses pematangan dari eritrosit itu justru dengan mengeluarkan nukleus dan organel-organelnya, digantikan oleh hemoglobin yang terakumulasi secara banyak di satu sel eritrosit. Ya. Nah, nanti Anda cari nih, apa sih yang menstimulus proses perkembangan atau proses maturasi eritrosit. Nah, ini ada kaitannya dengan gizi, ya. Tuh Anda lihat, perlu faktor perangsang yaitu eritropoietin dan juga beberapa bahan gizi, ya, nutrisi, ya, ada protein, ada asam folat, ada vitamin B12, ada zat besi. Nah, silakan Anda kupas satu persatu nih, ya. Untuk pembentukan eritrosit butuh protein. Memang proteinnya untuk apa? Ya, untuk pembentukan eritrosit butuh asam folat, vitamin B12, dan juga butuh zat besi. Untuk apa nutrisi-nutrisi itu dalam eritropoiesis? Ya, mahasiswa gizi, ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda menghadapi pasien, ya, anemia misalnya, ya, anemia nih, jadi kekurangan sel darah merah karena defisiensi gizi. Nah, kemudian Anda memberi saran kan, Bu, banyak makan makanan yang mengandung protein, banyak makan yang mengandung asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Terus si pasiennya nanya, memang untuk apa dok protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi dan untuk menambah jumlah sel darah merah? Nah, Anda harus tahu mekanismenya. Kira-kira ada yang sudah ketemu? Kayaknya ada chat lagi nih. Oh, mana?
Oke, kira-kira kenapa kok zat-zat gizi ini ya yang pasti Anda kuasai kan protein, asam folat, vitamin B12, zat besi ini sebenarnya untuk apa sih dia dalam pembentukan eritrosit? Ayo, ada yang bisa memberi pendapat? Silakan. Belum? Oke, MPR ya. Mengangkut oksigen. Apa itu? Yang siapa ini yang jawab? Yovita, dokter. Yovita. Oke, siapa yang ngangkut oksigen Yovita? Yang mengangkut oksigen itu Eh? zat besinya. Zat besinya. Oke ya. Jadi memang zat besi dibutuhkan sebagai salah satu bahan eritrosit karena memang zat besi ini komponen yang akan menyusun hemoglobin ya. Apa jadinya hemoglobin kalau nggak ada Fe ya? Ya nggak ada hemoglobinnya ya. Dan fungsi utamanya eritrosit untuk mengangkut oksigen akan terganggu. Oke, bagus Yovita. Ada lagi? Yang lain, asam folat, vitamin B12, protein. Fungsinya untuk apa? Kenapa kok perlu itu? Vitamin B12 sebagai pembentuk sel darah merah. Oke, bagaimana mekanismenya? Terima kasih, Silvita. Vitamin B12 ngapain memang dia? Cari ya, bagaimana peran, jadi sekali lagi bagaimana peran nutrisi-nutrisi ini dalam eritropoiesis, dalam proses pembentukan eritrosit. Ya. Nah, ini gambarannya nih. Gambarannya bagaimana proses pembentukan eritrosit ya. Anda lihat di situ ada sel induk. Cari yang eritrosit yang mana? Yang atas ya. Yang sebelah kanan atas itu dari sel induk kemudian mengalami maturasi ya, mulai dari proeritroblast, eritroblast, normoblast ya, sampai kemudian retikulosit ya. Dan retikulositnya mulai mengeluarkan nukleusnya ya, dan sampai akhirnya masuk ke sirkulasi menjadi eritrosit yang matang. Jadi ini nih yang namanya sumsum tulang ya, bone marrow. Jadi bukan yang kita masuk sumsum tulang belakang yang benua spinalis itu bukan ya, tapi matriks dalam dari tulang. Nah, ternyata di sini terjadi pembentukan berbagai macam sel darah. Nah, sekarang Anda lihat di sini bahwa uh, tadi sebentar. Jadi Anda lihat uh, Anda lihat bahwa uh, pembentukan eritrosit terjadi di bone marrow. Tapi lihat ada satu faktor yang sangat penting bagi pembentukan eritrosit, yaitu apa? Terlihat di sini namanya apa? Yang dikotakin hijau tuh apa namanya? Ayo tinggal baca aja, masa enggak mau nyebut? Apa itu? Eritropoietin. Eritropoietin, bagus sekali. Eritropoietin itu apa? Apa eritropoietin? Eritropoietin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Ya, kalau lihat namanya eritropoietin, berarti hormon ini sangat berperan pada eritropoiesis. Ya, jadi ini adalah hormon yang dihasilkan oleh ginjal yang akan menstimulus terjadinya eritropoiesis. Bagaimana eritropoietin ini bisa disekresikan oleh ginjal? Nah, ternyata di ginjal ini punya sensor oksigen. Nah, sensor oksigen ini berarti dia adalah sensor yang sensitif terhadap perubahan kadar oksigen. Nah, jadi ketika uh, ginjal ini menangkap ada sinyal kadar oksigennya itu rendah ya, atau hipoksia, yang kalau kita hubungkan, wah berarti ini ada kemungkinan gangguan mekanisme angkut oksigen ke jaringan ya, yang kaitannya dengan fungsi hemoglobin. Maka di sini ginjal akan merespon
stimulus hipoksia itu dengan menghasilkan eritropoietin. Ya, jadi tubuh ini butuh oksigen nih ya, kadar oksigennya rendah, tubuh butuh oksigen ya, maka ayo dia kemudian memberikan sinyal pada sumsum tulang untuk segera melakukan eritropoiesis ya. Jadi akhirnya dimulailah itu proses-proses eritropoiesis yang dari proliferasi, maturasi dan seterusnya sampai terbentuk sel darah merah yang baru. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini ya, bahwa kecukupan eritrosit atau jumlah sel darah merah itu tidak melulu dicukupi dari zat gizinya. Ya, zat gizinya boleh cukup, ada proteinnya cukup, asam folatnya cukup, vitamin B12-nya cukup, zat besinya cukup. Tapi ginjalnya misalkan bermasalah nih, ginjalnya tidak bisa mengenali sinyal hipoksia misalnya ya, misalnya pada pasien gagal ginjal, maka ginjalnya nggak bisa menghasilkan eritropoietin. Ya, maka ya tidak akan terjadi juga yang namanya eritropoiesis. Ya. Kemudian yang ketiga ya selain bahannya ada, kemudian faktor pencetus eritropoiesisnya ada. Kalau ternyata yang ketiga adalah pabriknya itu bermasalah, misalnya sumsum tulangnya rusak ya, bisa karena penyakit, kanker, atau karena radiasi dan sebagainya, maka sama juga akan kita temukan bahwa eritropoiesis tidak terjadi. Ya, sel darah merahnya akhirnya jumlahnya menurun ya. Jadi di sini mungkin Anda sebagai mahasiswa gizi fokus dulu ya pada gizinya ya, karena memang sebagian besar anemia itu disebabkan karena defisiensi gizi. Tapi jangan lupa bahwa ada berbagai macam anemia yang tidak disebabkan oleh defisiensi gizi ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat untuk bagaimana vitamin B12 ya. Di sini vitamin B12 ini terjadi di ketika masuk ke dalam tubuh ya. Jadi ini lihat yang di sebelah kanan ya. Misalkan Anda mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin B12. Apa yang terjadi di sini? Ayo, ada yang mau berpendapat? Oh, di chat ini ada yang sudah jawab nih. Dari Anastasia. Oke. Asam folat penting untuk sintesis DNA. Betul. Kemudian, oke ya, jadi Anda lihat di sini satu poin pentingnya adalah asam folat dan juga vitamin B12 ini untuk pembentukan sintesis DNA ya, dalam hal ini untuk maturasi dari sel darah merahnya. Nah, itu dulu ya. Anda garis bawahi bahwa asam folat dan vitamin B12 ini untuk membantu proses maturasi sel darah merah ya. Jadi nanti ada hubungannya nih, kenapa kok kalau orang yang defisiensi asam folat dan vitamin B12 ini jadinya anemia yang megaloblastik nanti ya. Zat besi, oke betul ya, untuk komponen utama hemoglobin yang berperan sebagai pengikat oksigen. Oke, terima kasih Anastasia. Ya, sekarang kembali ke sini. Apa yang terjadi dengan vitamin B12-nya? Vitamin B12 yang mana? Yang bulat-bulat pink itu ya? Apa yang terjadi? Oke, apa yang terjadi dengan vitamin B12 ketika dia masuk ke lambung? Betul. Ayo. Oke, Mbak Anastasia. Coba tunjuk satu temannya Mbak Anastasia. Tadi sudah jawab kan? Tunjuk satu temannya Mbak Anastasia untuk jawab. Menceritakan bagaimana nasib B12 ini ketika masuk lambung tuh. Itu temannya nanti japri itu. Jangan aku gitu ya. Mbak Anastasia. Silakan.
Izin menjawab, dokter. Oh, oke, terselamatkan sama siapa ini? Saat vitamin B12 masuk ke lambung, dia akan Tunggu, siapa berikatan ini? dengan protein Sebentar. pembawa. Siapa ini? Saya Yemima, dok. Yemima. Oke, silakan Mbak Yemima. Jadi izin menjawab, ketika vitamin B12 masuk ke lambung, ia akan berikatan dengan protein pembawa seperti yang terlihat pada di gambar itu yang warna hijau, intrinsic factor. Jadi setelah itu yang protein ini disekresikan oleh kelenjar ludah dan mukosa lambung. Setelah itu akan masuk ke usus. Film ya. Oke. Usus. Jadi kita bisa lihat ya bahwa vitamin B12 itu tidak bisa langsung diabsorpsi di ileum, di usus halus ya. Dia harus berikatan dulu dengan intrinsic factor ya, atau faktor intrinsik yang dihasilkan oleh sel parietal lambung. Jadi coba Anda lihat itu di ileum, di usus halus ya. Ketika vitamin B12 itu mau diabsorpsi, diserap ke dalam sirkulasi, dia harus tempel dulu kan, ada portalnya ya. Tempel dulu portalnya dan ternyata portalnya itu bentuknya kotak. Ya, seperti bentuknya faktor intrinsik. Ya, jadi dia reseptor yang hanya cocok dengan intrinsik faktor, bukan reseptor yang cocok dengan B12. Sehingga kalau vitamin B12 yang nggak berikatan dengan faktor intrinsik, maka vitamin B12 gimana? Nggak bisa diabsorpsi. Ya. Nah, dari sini nanti Anda akan bisa memahami ya bahwa ternyata ada faktor lagi nih yang menentukan kecukupan vitamin B12 sebagai salah satu bahan baku untuk maturasi oksigen, maturasi eritrosit. Ya. Jadi misalkan Anda nemu pasien, ya, ternyata memang penyebab anemia ini adalah kekurangan vitamin B12. Kemudian Anda kasih tuh intake atau diet vitamin B12 yang cukup lah ya, yang adekuat. Tapi kok masih tetap anemia misalnya. Nah, ternyata salah satu kemungkinan penyebabnya adalah ada gangguan di proses absorpsi dari vitamin B12-nya. Bisa difahami ya? Ya, misalnya tadi, jadi ini udah jelas nih anemianya karena defisiensi vitamin B12. Kemudian dikasihlah diet tinggi vitamin B12, tapi kok masih tetap anemia? Ya, ternyata di sini Anda bisa lihat bahwa vitamin B12 itu tidak semudah itu bisa diserap. Ya, tapi dia harus berikatan dengan faktor intrinsik. Maka ketika ada gangguan pada lambung, misalnya pada gastritis atau gastrik ulcer ya, artinya mukosa lambungnya rusak, maka sel-sel parietal yang ada di mukosa lambung itu tidak bisa menghasilkan apa? Tidak bisa menghasilkan apa? Faktor? Tidak bisa menghasilkan apa? Yuk. Faktor intrinsik. Ya, sehingga vitamin B12-nya walaupun banyak intake-nya tidak bisa diserap. Ya. Oke, nah ini asam folat. Jadi sebenarnya kebutuhannya itu sangat sedikit sekali ya. Coba lihat itu. Kebutuhan asam folat dan vitamin B12 hanya 0,0 miligram per hari. Belum lagi ketika dia sudah diabsorpsi, dia masih bisa didepo, disimpan di dalam apa? Di dalam hepar ya. Jadi sebenarnya selama intake gizinya misalnya dari makanan-makanan yang sehat ya seperti sayur-sayuran ataupun protein itu mencukupi, ya kita tidak perlu tuh yang namanya suplemen asam folat maupun vitamin B12 ya. Di kebutuhannya sedikit, kemudian masih bisa disimpan ya. Dan itu sangat cukup sebetulnya untuk pembentukan eritrosit ya. Nah, ini Anda bisa lihat di gambar di bawah ini ya. Jadi vitamin B12 dan asam folat sama-sama ya terlibat dalam reaksi di sini regenerasi folat ya. Kemudian
berperan pada proses sintesis di fase eritroblas. Ini juga ya, anemia karena jadi dibutuhkan sintesis DNA dan juga maturasi eritrosit, banyak terdapat di sayuran, kemudian di buah, makan protein ya, misalnya hati pada hewan ternak ya yang kemudian dikonsumsi. Nah, tapi hati-hati sangat mudah rusak saat dimasak. Berarti Anda nih calon nutrisionis juga belajar tentang itu kan ya, bagaimana cara mengolah bahan makanan, ya nggak? Apa hanya belajar kandungannya saja? Tidak ya, saya rasa juga bagaimana cara misalnya mengolah sayur, mengolah daging supaya kandungan gizinya tidak rusak ya. Nah, saat hamil kebutuhannya meningkat 5-10 kali lipat karena memang juga terjadi peningkatan eritrosit ya dalam artian untuk memenuhi kebutuhan janin ya. Maka menjadi suatu rekomendasi ya ketika ibu hamil itu harus diberikan suplementasi asam folat ya. Nah, defisiensi asam folat vitamin B12 akan menyebabkan tadi berarti sintesis DNA-nya tidak terjadi dan juga maturasinya gagal ya. Sehingga ketika terjadi kegagalan eritrositnya menjadi besar. Anda lihat ya, kalau di proses eritropoiesis ya, semakin matang, semakin matur ya, ininya secara ukurannya semakin mengecil justru ya, karena memang lebih efisien diisi hemoglobin, kemudian organel-organel yang lainnya juga tidak ada. Nah, sehingga kalau proses maturasinya itu gagal, maka yang bisa kita lihat dari fisik eritrositnya adalah eritrositnya besar ya, atau yang dikatakan sebagai makrositik, kemudian membrannya tipis ya, tidak teratur. Eritrosit yang makrositik ini mengandung hemoglobin juga ya, tapi tidak optimal. Dia bisa mengangkut oksigen, tapi karena maturasinya tidak sempurna ya, dinding-dinding selnya ini rapuh ya. Kalau dinding selnya rapuh maka dia akan cepat hancur atau umurnya pendek, bahkan sampai kira-kira sepertiga dari usia eritrosit yang normal. Jadi kalau misalkan eritrosit normal usianya 120 ya baru dihancurkan, baru jadi sel tua yang kemudian dihancurkan. Nah, pada sel-sel darah merah yang kekurangan asam folat tadi bisa hanya 40 hari sudah hancur ya. Nah, sementara kecepatan produksi eritrositnya tidak seimbang dengan proses penghancurannya. Sehingga yang terjadi apa? Terjadi kekurangan sel darah merah. Nah, kalau anemia akibat kekurangan asam folat di sini disebut sebagai anemia pernisiosa atau megaloblastik. Ini zat besi sama ya. Jadi sebetulnya kita sudah cukup ada simpanan zat besi ya. Tuh kita lihat bahwa hampir sampai 30% ya, bahwa zat besi itu disimpan di dalam tubuh dalam bentuk depo untuk kemudian memenuhi kebutuhan pembentukan eritrosit. Sebagian besar zat besi memang digunakan untuk membentuk hemoglobin. Ini sama seperti tadi ya. Jadi bagaimana nasibnya zat besi ketika dia masuk ke dalam pencernaan. Ya. Anda lihat dia juga harus berikatan dulu ya dengan molekul di gaster ya, namanya gastroferritin, untuk bisa ditransportasikan hingga sampai ke usus halus. Kemudian dari usus halus diserap ya, diabsorpsi masuk ke sirkulasi. Nah, ternyata di sirkulasi pun zat besi ini tidak kemudian bebas beredar ya, dia harus dibantu dengan protein pembawa yang disebut di sini sebagai transferrin. Ya, kemudian dibawa masuk ke hepar, di hepar dilepaskan dan berikatan dengan apoferritin untuk
membentuk ferritin. Nah, ferritin ini adalah bentuk cadangan atau simpanan dari zat besi di dalam. Jadi ini adalah daur atau siklus zat besi ya dari diet, kemudian bagaimana disimpan dan di recycle ya untuk proses pembentukan eritrosit. Nah, ini adalah proses siklus dari sel darah merah ya. Jadi kita mulai dari yang nomor 1 itu adalah siklus pembentukan eritrositnya ya sampai di sumsum tulang, kemudian sampai terbentuk eritrosit matur ya. Dan akhirnya eritrosit yang tua akan dipecah ya, dipecah dan menjadi 2 komponen utamanya lagi yaitu heme dan globin. Nah, globin ini nanti akan dipecah sebagai amino asid ya, asam amino yang menyusun protein kan ya. Maka dia kembali menjadi asam amino, kemudian masuk ke sirkulasi dan kembali masuk ke ginjal atau ke sumsum tulang. Nah, yang hemnya dia akan dipecah lagi menjadi zat besinya ya, dan juga bilirubin masuk ke hepat. Bentar. Baik, sekarang kita masuk ke sel darah putih. Ya. Jadi sel darah putih ini adalah unit mobile, ya. Jadi unit pertahanan tubuh yang bisa punya mobilitas tinggi. Ya. Artinya dia bisa kemana-mana berpindah. Sama dibentuk di sumsum tulang, ya, dan juga ada yang di jaringan limfe. Ya, jadi memang awalnya semuanya di sumsum tulang ya, tapi kemudian ada yang mengalami pematangannya di sumsum tulang itu sudah matur, ada yang harus dimatangkan lagi prosesnya di jaringan-jaringan limfe atau nodus limfe. Nah, bagaimana cara sel darah putih ini melakukan mekanisme pertahanan diri? Ya, beberapa cara yang dominan dilakukan adalah dengan cara fagositosis. Oke, apa itu fagositosis? Apa fagositosis? Silakan. Fagositosis? Ketika sel imun menghancurkan partikel asing, Dok, seperti sel yang mati, bakteri, atau sisa-sisa sel. Ya, terima kasih Hani. Gimana caranya menghancurkan? Caranya diapakan? Dengan menggulung membran sel di sekitar partikel, lalu membentuk vesikel yang disebut fagosom. Oke, betul sekali. Jadi kalimat sederhananya fagositosis itu seperti mencaplok gitu ya. Jadi misalkan ada sel darah putih, dalam hal ini adalah misalnya makrofag ya. Ini makrofagnya, kemudian ini adalah partikel asingnya, misalkan bakteri ya. Maka makrofag ini akan memakan, gitu ya, mencaplok bakterinya ya sampai masuk ke dalam tubuhnya dia ya, dan terbentuk tadi ya vakuola, fagosom, itu kemudian dihancurkan di dalam selnya. Nah, itu fagositosis. Nah, kalau yang ini cara mekanisme yang kedua, membentuk antibodi atau limfosit yang tersensitisasi. Bagaimana? Ya, sama ya. Jadi antibodi ini adalah bagaimana mekanisme supaya mekanisme bantuan ya supaya sel-sel darah putih itu bisa mengenali zat asingnya. Ya, jadi dikenali dulu, kemudian ya sama nanti ada yang dihancurkan dengan cara fagositosis, ada yang dihancurkan dengan cara mengeluarkan apa namanya
senyawa lisis ya, sehingga bakterinya itu akan hancur tapi tanpa difagositosis ya, dan berbagai macam cara lain ya. Jadi ini adalah mekanisme pertahanannya. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis dari leukosit ya. Ada yang granulosit yang sebelah kiri dan agranulosit. Yang granulosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil, sementara yang agranulosit, limfosit, dan monosit. Oke, ini ya. Ini adalah pembagian leukosit dan fungsinya. Nah, Anda lihat di sini dari berbagai macam jenis leukosit ya, ada yang memang dia spesialisasinya adalah fagosit. Artinya apa? Artinya dia memang adalah sel-sel yang berfungsi untuk melakukan fagositosis. Ya. Apa saja sel-sel yang spesialisasinya adalah fagositosis? Itu ada neutrofil, ada eosinofil, kemudian ada monosit dan makrofag. Nah, hati-hati di sini ya, bahwa monosit ini walaupun dia masuk ke dalam kelompok fagosit, artinya sel yang bisa melakukan fagositosis, tapi sebenarnya monosit ini belum bisa melakukan fagositosis karena monosit ini adalah makrofag yang masih muda ya. Jadi monosit ini masih belum matur ya, jadi istilahnya masih belum bisa berfungsi optimal. Tapi ketika monosit ini nanti berkembang menjadi makrofag, baru dia bisa berfungsi sebagai sel fagosit ya, atau sel yang melakukan fungsi fagositosis. Ini fase hidupnya ya tadi ya. Kemudian ini inflamasi. Mungkin kita sering dengar inflamasi. Apa itu inflamasi? Kalau bahasa Indonesia apa? Bahasa awamnya? Apa? Racun. Radang. Radang, betul. Ya. Jadi inflamasi ini adalah proses keradangan. Oke. Pernah mengalami radang? Pernah mengalami radang nggak? Misalnya radang tenggorokan deh. Siapa yang pernah radang tenggorokan? Pernah, oke. Kira-kira kalau saat Anda sakit radang tenggorokan, apa yang Anda rasakan? Sakit ketika menelan, Dok. Sakit ketika menelan, bagus. Apalagi? Nyeri dan sulit menelan, apalagi? Rasa panas? Mungkin ada oke, panas. Apalagi? Bengkak? Bengkak nggak? Saya coba Anda misalnya raba gitu ya. Oke, ya, jadi tanda-tanda radang yang Anda rasakan itu seperti nyeri, kemudian ada bengkak, terus gatal ya, digatal di sini karena ada respon dari tubuh kita ya untuk mengatasi radangnya itu ya. Tapi kalau radangnya sendiri ini ya ada panas atau panas itu kalor, ada tumor ya, bengkak, kemudian rubor, kemerahan ya, kemudian kalor panas dan dolor ini nyeri ya, atau fungsiolesa. Jadi fungsinya menurun. Nah, ini adalah tanda-tanda inflamasi ya, tanda-tanda keradangan. Kenapa kok bisa timbul gejala-gejala ini ya? Jadi karena tubuh kita itu merespon adanya kemungkinan bahaya ya. Jadi misalkan radang itu adalah respon tubuh kita sebagai bentuk pertahanan terhadap suatu invasi dari zat asing. Taruhlah dalam hal ini misalkan bakteri ya. Ada bakteri yang masuk di tenggorokan. Nah, bakteri ini sifatnya bahaya nih untuk tubuh ya, dia akan merusak jaringan dan sebagainya. Maka tubuh kemudian memberikan respon berupa reaksi radang ya. Jadi mungkin kita
apa namanya, nggak senang gitu ya kalau radang sakit dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah justru respon tubuh kita untuk mempertahankan diri. Kalau tidak ada proses keradang nih, Anda lihat nih tujuan inflamasi ya. Jadi untuk mengisolasi zat asing, membersihkan, kotoran-kotoran atau zat sisa ya, dan juga sampai untuk, mempersiapkan penyembuhan luka ya. Jadi bayangkan kalau tidak ada mekanisme radang ya, maka bakteri yang masuk tuh ya sudah bablas saja ya, dia akan masuk ke dalam, sel-sel di jaringan ya, membelah diri memperbanyak diri dan sebagainya, sehingga akhirnya banyak jaringan yang rusak. Tapi dengan adanya inflamasi, peristiwa invasi dari partikel asing itu, misalnya dalam hal ini adalah bakteri, bisa dibatasi ya. Walaupun memang kita merasakan, gejala-gejala yang tidak enak di sini. Nah, sebentar ya, kita coba lihat. Kok nggak bisa bergerak. Nah, ini ya. Jadi Anda lihat di sini ketika, ada invasi bakteri yang masuk ya, atau ada kerusakan jaringan, maka Anda lihat di sini ada sel-sel leukosit, sel darah putih yang kemudian merespon adanya masuknya benda asing tadi. Itu Anda lihat ya. Ketika ada bakteri kelihatan ya yang bakterinya yang panjang-panjang itu, pertama direspon oleh, makrofag ya, makrofag jaringan. Jadi, sel darah putih yang memang dia standby di jaringan. Apa yang dilakukan oleh makrofag? Itu tadi yang diceritakan oleh siapa tadi? Yang cerita fagositosis itu? Ya, makrofagnya makanin tuh, makan, bakteri-bakterinya, menghancurkannya, sambil menghasilkan sitokin ya. Nah, sitokin ini ada senyawa kimia yang dihasilkan oleh sel sebagai, suatu respon atas stimulus, tertentu ya. Kalau di sini berarti makrofagnya merespon ketika ada invasi dari bakteri. Nah, sitokin ini apa efeknya akhirnya? Nah, sitokin ini kemudian akan, menstimulus sel-sel darah putih yang lain ya. Salah satunya Anda lihat di sini mast cell-nya ya, sel emasnya, menjadi teraktivasi menghasilkan histamin. Histamin ini juga sama sitokin juga ya, senyawa kimia yang dikeluarkan oleh sel mast di sini. Nah, histamin ini kemudian akhirnya bisa berefek pada Anda lihat ya, bisa menyebabkan pelebaran dari pembuluh darah setempat. Ya, makanya ketika radang terlihat lebih merah, ya, kemudian ya pembuluh darahnya melebar ya untuk vasodilatasi. Kenapa? Ya itu tujuannya untuk semakin meningkatkan aliran darah ke sana. Aliran darah yang meningkat ke sana akan semakin membawa banyak sel darah putih untuk membantu mengatasi invasi benda asing di sana. Ya. Kemudian histamin ini juga akan meningkatkan permeabilitas dari kapiler setempat. Sehingga apa yang terjadi kalau permeabilitasnya meningkat? Plasmanya lebih mudah untuk keluar dari dari kapiler ya, dan juga neutrofilnya juga lebih mudah keluar dan akhirnya menumpuk di jaringan, terjadilah gejala bengkak tadi ya. Nah, ini ya makanya ada kemerahan, ada panas ya, kemudian ada bengkak dan juga ada nyeri. Ya, di sini juga mengaktifasi sistem-sistem saraf reseptor-reseptor nyeri yang ada di jaringan yang terinvasi oleh bakteri. Nah, ini kalau kita mau pilah-pilah berdasarkan respon pertahapannya ya. Jadi Anda lihat di sini bagaimana sih respon sel darah putih terhadap pada saat inflamasi terhadap invasi benda asing. Jadi yang pertama, lini pertama yang bekerja adalah makrofag jaringan. Ya, ini pada menit-menit awal sampai 1 jam awal. Makrofag jaringan ini sel darah putih yang standby di
jaringan ya. Jadi kalau biasanya saya menganalogikan ya pada mahasiswa itu misalnya di tubuh kita ini dianalogikan dengan sebuah perumahan gitu ya. Nah, di perumahan ini ada salah satu rumah yang kemudian kemasukan pencuri ya. Nah, ketika kemasukan pencuri ini kira-kira yang pertama kali akan merespon sebagai bentuk pertahanan rumahnya itu siapa? Ada rumah nih, kemudian kemasukan pencuri. Kira-kira yang pertama kali akan bereaksi siapa? Siapa yuk? Bisa tulis di kolom chat. Hah? Oke. Jadi yang akan bereaksi adalah security yang ada di rumah tersebut. Ya. Ini. Ya. Jadi makrofag jaringan ini analoginya adalah penjaga di rumah ya yang memang dia standby di sana. Jadi akan merespon pertama kali untuk mengatasi adanya pencuri. Ya. Nah, tapi kemudian ketika makrofag ini sudah merespon, memberi aksi, ternyata masih belum bisa teratasi. Ya. Maka adalah kemudian mulai berlakulah ini pertahanan yang kedua yang diperankan oleh neutrofil. Di sini Anda lihat ya, ada gambarnya. Nah, ini Anda lihat. Ini ya, jadi nomor satu yang bereaksi adalah makrofag yang ada di jaringan. Tapi dia sambil kemudian memberi sinyal atau mencari bala bantuan dari siapa? Dari neutrofil. Neutrofil yang ada di sirkulasi ini kemudian akan dipanggil untuk ikut mengatasi gangguan yang ada di jaringan. Ya, jadi neutrofil ini ibaratnya itu security yang patroli, ya kan? Karena dia ada di sirkulasi kan. Dia patroli, kemudian dipanggil nih sama security yang ada di rumah. Ayo bantu. Ya, kemudian akhirnya dia akan masuk ke rumah, ke jaringan yang terinfeksi itu untuk kemudian mengatasi adanya invasi bakteri atau mengatasi si pencuri tadi. Ya, ini Anda lihat ya ada neutrofil ya. Nah, kemudian ketika ternyata masih belum bisa teratasi. Nah, adalah ini ya, lini pertahanan yang ketiga. Nah, lini pertahanan yang ketiga ini diperankan oleh monosit ya, di mana kita ingat tadi bahwa monosit ini adalah sel darah makrofag yang belum matang ya, atau bisa kita katakan dia seperti security magang nih, trainee ya, jadi masih belum jadi security satpam betulan ya. Nah, monosit ini kemudian dipanggil untuk segera masuk ke dalam jaringan ya, monositnya atau tadi magang-magang tadi diminta masuk untuk ke suatu rumah dan segera menjadi makrofag ya, untuk kemudian membantu mengatasi terjadinya invasi bakteri. Nah, kalau ternyata infeksinya kronis gitu ya, masih panjang sekali, maka ada lini pertahanan keempat, di mana ini ada sinyal ya, yang dihasilkan oleh sel-sel darah putih di jaringan yang terinfeksi lokal itu untuk menstimulus sumsum tulang menghasilkan sel-sel darah putih yang baru. Ya, jadi ini seperti istilahnya ngontak nih, menghubungi pusat pelatihan security ya, pusat pelatihan satpam untuk segera menghasilkan atau meluluskan satpam-satpam baru ya, dalam rangka menangani infeksi yang terjadi. Nah, ini bisa terjadi sampai bulanan atau tahunan ya, tergantung pada infeksinya yang biasanya kronis. Oke. Eosinofil, basofil, nih sama ya fagosit juga. Tapi Anda harus perhatikan di sini bahwa eosinofil dan basofil ini berperan dalam proses alergi ya, karena
eosinofil dan basofil ini memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan imunoglobulin E ya, atau antibodi yang memang khusus terhadap alergi atau yang sensitif untuk mengikat suatu antigen ya. Nah, ketika eosinofil basofil ini berikatan dengan imunoglobulin E, maka dia akan melepaskan histamin, bradikinin, serotonin dan sebagainya yang merupakan senyawa-senyawa pemicu reaksi alergi. Ini imunisasi ya. Oke, kemudian kita masuk ke platelet. Platelet ini adalah sel darah yaitu trombosit. Dihasilkan dari pecahan megakariosit ya. Jadi sel-sel induk yang tidak berdiferensiasi ya. Jadi dia akan mengalami fragmen-fragmennya pecah ya di bone marrow ya, kemudian dia akan langsung masuk ke kapiler. Nah, trombosit ini punya waktu hidup yang lebih singkat ya, hanya 8 sampai 12 hari. Ya, setelah itu fungsionalnya akan habis dan dia diambil di sirkulasi dan masuk kembali ke limfa ya, trombosit. Trombosit ini nanti akan berperan pada proses hemostasis atau proses penghentian darah dari pembuluh darah yang rusak. Ya. Jadi sebetulnya setiap hari ada perdarahan mikro ya, atau yang kecil-kecil di dalam pembuluh darah yang rusak ya, dan ini perbaikannya dilakukan dengan melibatkan trombosit dan juga berbagai macam faktor lain yang kita sebut sebagai hemostasis. Nah, tapi kalau perdarahannya besar ya, kerusakan pembuluh darahnya sedang sampai besar, ya ini tidak bisa dengan hemostasis saja ya, tapi perlu dibantu dengan pengobatan atau dijahit ya, atau reparasi dari pembuluh darah tersebut. Nah, ini adalah proses hemostasis. Jadi Anda lihat di sini bahwa terjadi kerusakan pembuluh darah ya. Pembuluh darah yang tadinya intak ya, baik-baik saja itu terluka, cedera, robek. Maka yang terjadi ini Anda bisa lihat ya, terjadi pelekatan ya dari platelet-platelet yang ada di sirkulasi pada jaringan kolagen di pembuluh darah ya. Maka nanti plateletnya menjadi aktif, kemudian bentuknya yang tadinya bulat dia akan menjadi punya jari-jari ya, akibat dari kontraksi protein kontraktil yang ada di trombosit tersebut, kemudian membentuk sumbat platelet. Dia saling berikatan satu sama lain ya, berikatan dengan antar platelet untuk membentuk yang namanya sumbat platelet. Nah, ini juga akan semakin menstimulus trombosit untuk mengeluarkan senyawa-senyawa di trombosit itu seperti tromboksan A2 ya, kemudian ADP dan sebagainya yang semakin memanggil trombosit-trombosit yang ada di sirkulasi untuk berkumpul ya, membentuk sumbat platelet. Jadi akhirnya setelah itu akan terbentuk jaring-jaring fibrin ya dari protein-protein fibrinogen, dan akhirnya nanti terbentuk sumbat dari koagulasi darah ya, blood clot, dan juga nanti terjadi proses perbaikan jaring. Oke, saya rasa sampai sini untuk darah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin didiskusikan dulu? Silakan. Nggak ada? Oke. Nggak ada, kita masuk ke topik yang selanjutnya ya. Memang banyak sekali ya. Ayo, mahasiswa gizi. Sumber energi utama kita dari mana?
Halo? Karbohidrat, Dok. Dari makanan, Dok. Dari makanan, betul. Ya, dari makanan yang salah satunya yang mengandung berbagai macam makro maupun mikronutrisi ya. Jadi ada karbohidrat dan sebagainya. Ya, jadi di sini menjadi suatu urgensi ya bahwa Anda harus bisa memahami bagaimana metabolisme energi dari makanan yang kita makan. Ya. Nah, energi ini ternyata tidak hanya digunakan untuk bekerja loh, ya. Artinya tidak hanya digunakan untuk kita aktivitas, ya. Bahkan untuk mencerna makanan itu juga kita butuh energi. Ya. Jadi kita ya siklus jadinya ya, suatu siklus. Kita makan untuk menghasilkan energi, tapi kita juga butuh energi untuk mencerna makanan tersebut. Ya. Belum lagi ketika kita bicara metabolisme basal. Nah, metabolisme basal ini adalah metabolisme saat keadaan basal. Nah, keadaan basal ini sebenarnya keadaan saat kita tidak beraktivitas ya, tapi saat kita baru bangun dari tidur itu ya, belum ngapa-ngapain, tapi kita tersadar ya, artinya betul-betul keadaan suatu keadaan bagaimana suatu tahapan yang memungkinkan semua organ itu bisa bekerja dengan baik. Ya. Nah, jadi di sini pentingnya metabolisme. Kemudian kita lihat ya, jadi metabolisme berasal dari kata ini yang artinya berubah. Jadi metabolisme segala proses reaksi kimia yang terjadi di makhluk hidup, meliputi proses sintesis, pembentukan, maupun pemecahan atau penguraian. Dan kita kenal dengan anabolisme dan katabolisme. Di sini dia juga butuh enzim sebagai katalisator. Jadi tidak hanya butuh bahannya, ya, kemudian dapurnya untuk membentuk mengolah bahan makanannya, tapi juga ada enzim-enzim yang diperlukan. Anabolisme ini ya pengertiannya bisa Anda lihat. Oke. Nah, jadi ini juga suatu siklus ya, bagaimana dari pemecahan. Jadi mungkin kita lihat yang anabolisme dulu. Dari proses anabolisme itu membutuhkan suatu energi ya. Jadi dari pemecahan ATP menjadi ADP dan fosfat ya, itu yang akan digunakan sebagai energi. Nah, kemudian dari katabolisme pemecahan ya, dari karbohidrat plus O2 di sini kita lihat ini reaksi aerobik ya, maka akan dihasilkan ATP ya, CO2 dan jadi CO2, H2O dan energi. Mungkin masih ingat ya, waktu SMA ingat kan reaksi sederhananya C6, H12, O6 gitu ya, plus O2 sama dengan ya atau panah CO2, H2O dan energi. Ya, jadi ini adalah proses reaksi katabolisme. Tujuannya menghasilkan ATP untuk kebutuhan tubuh ya. Jadi ini untuk mendapatkan atau menggunakan energi. Jadi sel tidak bisa menggunakan makanan sebagai energi, betul ya? Kita makan nasi, apakah langsung digunakan nasinya oleh energi? Oleh sel tidak ya. Jadi harus makanannya dicerna, kemudian diserap dalam bentuk nutrisi. Nutrisinya ini harus di metabolisme dulu ya, baru menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang kemudian digunakan oleh sel. Ya. Nah, jadi ya, Anda bisa lihat di sini ya, menghasilkan ATP. Nah, ATP ini, apa itu ATP? Ya, jadi ATP ini adalah molekul pembawa energi utama. Ya, jadi bisa dibayangkan seperti mata uang energi semua sel di dalam tubuh. Ya, jadi semua sel ini butuh untuk membayar ya dalam proses kehidupannya, yaitu menggunakan mata uangnya yaitu ATP. Ya, jadi ini senyawa kimianya terdiri dari adenin, ribosa dan juga
3 fosfat ya, makanya namanya adenin trifosfat ya, dengan ikatan energi yang tinggi. Nah, kenapa ATP ini penting? Tadi ya, bahwa tubuh memerlukan ATP untuk melakukan hampir semua hal, ya. Kontraksi otot, pengaturan suhu tubuh, mengangkut zat gizi dari usus ya, membangun otot atau regenerasi dan sebagainya. Jadi proses ini memerlukan ATP sebagai sumber energi langsung. Dari mana ATP berasal? Ya, di energi ATP ini atau energi ini merupakan konversi dari makanan. Ya, Anda lihat itu. Jadi dari karbohidrat, protein, lemak, ya, dicerna, kemudian diserap ya dalam bentuk glukosa, asam amino, gliserol maupun asam lemak. Ya. Nah, zat-zat ini yang kemudian nanti dimetabolisme ya dengan melibatkan NAD dan NADH ini ya menjadi suatu ATP ya, dan juga melalui siklus trikarboksilik asid ya, atau TCA cycle. Jadi bayangkan ya, gambaran sederhananya, makanan itu adalah bahan bakar, kemudian sel tubuhnya itu adalah dapurnya. Nah, ATP-nya itu adalah energi yang dihasilkan. Ya, energi dihasilkan ini untuk apa? Ya sama, termasuk juga untuk memasak, membersihkan dan juga membentuk. Ya, jadi tanpa ATP, ya dapur sebuah rumah itu tidak bisa berfungsi walaupun bahan bakarnya ada. Ya, kemudian dari itu ada pembentukan energinya, ya, menjadi ATP, dan ada penggunaan ATP untuk apa saja? Ada transport ion, kontraksi otot, seterusnya. Anda bisa lihat di sini ya. Nah, ini gambarannya. Nah, panas atau heat adalah produk akhir dari hampir semua energi yang dihasilkan oleh tubuh. Jadi, dalam proses pembentukan ATP, energi dari makanan, ya, rata-rata 35%-nya akan menjadi panas, ya, energi panas itu, ya. Jadi ATP yang digunakan juga akan menghasilkan panas, ya. Dan jadi semakin banyak ATP digunakan, maka semakin banyak juga menjadi energi panas. Dalam kondisi yang optimal, energi dari makanan itu 27% saja yang kemudian digunakan untuk bekerja. Ya. Sisanya akan diubah menjadi energi panas. Tapi justru dengan ini ya, tubuh kita menjadi dalam keadaan hemostasis. Ya. Kalau tubuh kita tidak menghasilkan panas, ya sama akhirnya organ-organ tidak mendapatkan suhu optimal untuk bekerja, akhirnya tidak akan bisa melakukan kerjanya dengan baik. Ya. Jadi penting bagi tubuh ini untuk mengubah energi itu menjadi energi panas. Nah, terkait dengan sumber energi, ya, jadi sumber ATP dihasilkan itu melalui sumber energi anaerobik dan aerobik. Ya, jadi kalau yang anaerobik ini adalah tanpa oksigen, ya, biasanya dia cocok untuk aktivitas yang cepat dan juga intensitas tinggi, tapi waktunya sebentar. Jadi misalkan lari sprint 100 meter, angkat beban, lompat, ini kan aktivitas yang cepat, intensitas tinggi, tapi cuma sebentar. Maka perolehan sumber energi yang diutamakan adalah sumber energi anaerob. Ya, jadi dia tidak memerlukan oksigen, mampu menghasilkan energi yang cepat, tapi tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena ATP yang dihasilkan hanya sedikit. Ya, itu Anda lihat hanya 2 ATP. Dan juga dia menghasilkan asam laktat. Nah, ini yang kemudian seringkali kita kita temukan kalau pegel-pegel itu terjadi penumpukan asam laktat, gitu ya. Memang betul ya, dibikin membuat otot pegel atau panas. Nah, ini sistem ATP-PC ya, adenosin trifosfat dan fosfokreatin. Jadi sumber utama energi dari fosfokreatin menghasilkan ATP-nya sangat cepat, tapi hanya
untuk sekian detik ya, mungkin 10 detik. Kemudian di sini juga ada terjadi misalkan melalui glikolisis anaerobik ya, dari glukosa menghasilkan ATP yang tapi dia tetap sama anaerobiknya ya, menghasilkan ATP lebih banyak tapi tetap terbatas ya, dan juga tetap terjadi penumpukan asam laktat. Ya, jadi bila ATP tersedia banyak dalam sel, sebagian energinya digunakan untuk mensintesis fosfokreatin sebagai cadangan energi. Ya, jadi tetap tubuh kita luar biasa ya, tetap berusaha menyediakan energi. Ya, kalaupun memang tersedia banyak, maka itu akan disimpan. Nah, sistem asam laktat yang selanjutnya ya, yaitu tentang glikolisis anaerobik dari glukosa, ya, yang akan menghasilkan asam pirufat dan asam laktat. Hasil akhirnya 1 molekul glukosa akan menjadi asam pirufat dan 2 molekul ATP. Nah, yang ini sumber energi yang aerobik ya, jadi dengan oksigen. Penggunaan sumber energi ini cocok untuk aktivitas ringan dan sedang yang durasinya panjang. Misalkan jalan cepat, berenang, lari, santai, aktivitas harian. Ya. Sebagian besar tubuh kita menggunakan sumber energi aerobik, di mana dia butuh oksigen, tapi produksi ATP-nya lebih banyak. Lebih lambat, tapi lebih banyak dan berkelanjutan. Kemudian juga tidak menghasilkan asam laktat yang berlebih. Ya. Ini tempat terjadinya pembentukan ATP ya. Katabolisme glukosa. Jadi bagaimana proses pemecahan glukosa. Jadi di sini juga ada rantai transport elektron ya, kemudian ada pembentukan ATP ya, dari 1 molekul glukosa. Ini fosforilasi oksidatif. Jadi fosforilasi oksidatif ini adalah proses utama dalam tubuh untuk menghasilkan ATP, yaitu energi yang digunakan oleh sel. Ya. Proses ini terjadi di dalam mitokondria atau yang disebut juga sebagai pembangkit dari tenaganya sel. Ya, jadi kayak pembangkit listrik ya. Jadi ini mitokondria ini dapurnya ya, pembangkit listriknya. Nah, proses fosforilasi oksidatif ini melibatkan 2 komponen ya. Yang pertama adalah rantai transport elektron dan juga pembentukan ATP. Jadi, dari bahan bakar yang ada seperti glukosa, asam lemak, asam amino, dia akan dipecah menjadi asetilkolin, kemudian masuk ke siklus Krebs, nanti akhirnya terjadi proses transport elektron. Dan dia akan menghasilkan ATP. Ini juga penting ya. Ini prosesnya. Nah, sekarang kenapa kok penting untuk ilmu gizi? Ya, jadi proses-proses pembentukan energi ini sangat tergantung pada kecukupan gizinya. Ya, Anda lihat tadi bagaimana terjadinya ATP ya karena ada glukosa. Ya, atau ada lemak, ada protein. Ya, dan juga di sini yang bertindak sebagai koenzim adalah vitamin D. Nah, gangguan pada mitokondria atau kekurangan oksigen atau nutrisi ini akan menyebabkan penurunan produksi energi ya. Jadi terasa lelah, lemas, metabolismenya terganggu ya. Sehingga ini yang kemudian menjadi landasan bagi Anda untuk bisa memahami, merancang diet yang optimal dalam berbagai kondisi ya. Jadi apakah sama diet pada kondisi sakit, sehat, atau saat olahraga? Pastinya berbeda, karena kebutuhan energinya berbeda. Ya. Mungkin sakit seperti tidak ngapa-ngapain, ya kan? Tapi saat sakit, banyak sekali sel yang berusaha untuk beregenerasi, memperbaiki diri. Ya, maka energinya tetap diperlukan besar juga ya untuk proses perbaikan sel. Jadi nanti Anda merancang ya bagaimana
cara mengatur formula gizinya. Oke. Nih, hmm. Jadi ini Anda bisa lihat ya, bagaimana dominansi sumber zat gizi ya pada olahraga. Nah, jadi kalau yang aerobik memang dia sangat membutuhkan glukosa ya. Anda lihat aerobik glikolisis yang dominan, tapi begitu ke yang anaerobik ya lebih ke yang lain ya. Jadi di sini bahkan lemak dibutuhkan untuk energi jangka panjang dan juga cadangan energi. Oke. Ini jalur metabolisme karbohidrat. Jadi apa yang terjadi dengan karbohidrat? Ada glikolisis, ya, glucogenesis, glucogenolisis di mana dapat. Nah, glukosa ini penting untuk otak dan sel darah merah ya. Ya, asupan karbohidrat akan mempengaruhi glikogen otot dan juga performa olahraga. Nah, ini metabolisme lemak, jalannya baca ya, metabolisme protein. Nah, ini Anda bisa lihat ya bagaimana tubuh memilih bahan bakar berdasarkan kondisinya. Jadi kalau setelah makan, biasanya tubuh kita didominasi oleh insulin, yang terjadi adalah anabolisme, ya, jadi pembentukan. Kemudian kalau saat puasa, dominasinya glukagon, maka adalah katabolisme, jadi pemecahan glukosa menjadi sumber energi. Ya, kalau setelah makan, pembentukan glikogen sebagai bentuk cadangan dari glukosa. Kalau saat olahraga, maka yang keduanya ya bisa pemecahan glikogen atau glikogenolisis ataupun juga pemecahan lemak. Ya. Nah ini BMR basal laju metabolisme basal. Ya, jadi keadaan basal adalah energi minimum yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Ya. Jadi istirahat, tiduran, tapi tidak boleh tidur, tidak boleh terlelap ya, dan tidak melakukan aktivitas. Ini adalah kondisi basal. Oke. Untuk mengukur pengeluaran energi ada beberapa cara di sini ya. Jadi dengan laju metabolisme basal, kemudian metabolisme kerja ya, ada dengan SDA-nya. Oke, ini adalah laju metabolisme basal. Kecepatan pelepasan panas ya yang dilakukan oleh tubuh pada saat reaksi kimia di dalam tubuh terjadi. Nah, ini mungkin yang nanti akan menjadi fokus Anda ya. Bagaimana Anda bisa memformulasikan energi yang seimbang melalui intake makanan dan juga output dari energinya ya. Jadi kalau pemasukan energi Anda lihat di sebelah kiri ya, bahwa komponen utamanya adalah makanan dan minuman. Maka ini adalah porsi terbesar Anda. Ya, bagaimana mengatur intake makanan itu seimbang sesuai dengan energi yang dikeluarkan melalui berbagai macam aktivitas. Karena apa? Karena ketika tidak seimbang, ya bisa terjadi kelebihan energi yang disimpan sebagai jaringan lemak, berat badannya meningkat, atau ini justru ya kalau intake-nya kurang padahal kebutuhan energinya tetap ya maka dia akan mengambil dari simpanan energi jaringan lemak ya sebagainya sehingga BB-nya turun. Nah, prinsip ini harus Anda kuasai ya. Ini cara pengukuran laju metabolisme. Sekarang untuk suhu ya sama seperti ini aja ya. Jadi suhu intinya tetap dipertahankan normal. Itu sekitar 37 derajat Celcius. Tetap fokusnya adalah keseimbangan panas. Baik, sampai sini ada yang ingin didiskusikan.
mekanisme kehilangan panas oleh tubuh ya. Misalnya kita ada cara evaporasi, ada radiasi, atau konduksi ya. Kemudian ada konduksi langsung, ada konveksi yang diperantarai oleh angin misalnya atau udara. Nah, 3 reseptor suhu ini ya, jadi ini pusat pengendali suhu. Ya, jadi ada yang di hipotalamus anterior itu reseptor pusat. Kemudian yang di kulit, ya kulit kita ini juga ternyata punya reseptor-reseptor suhu ya, yang kemudian bisa memberikan stimulus pada sistem saraf pusat untuk memberikan reaksinya apa ya. Jadi kulit tentu saja ya kita bisa merasakan panas dan dingin di tangan atau di kulit karena memang ada reseptornya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada bisa kita akhiri ya. Mungkin absen dulu ya.